Sejumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung berharap nasib mereka terus diperhatikan oleh pemerintah. Hal itu imbas surat edaran atau SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-1511-SM.01.00-2002 tentang pendataan tenaga non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi. Baik, terima kasih rekan Firda. Memang sejumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, banyak berharap nasib mereka terus diperhatikan oleh pemerintah setempat. Di mana hal itu imbas keluarnya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun Menpan RB nomor B garis miring 1511 garis miring SM titik 01 garis miring 2022 tentang pendataan tenaga non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Astuti, seorang pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana tenaga Astuti yang merupakan tenaga honorer yang sudah mengabdi kurang lebih sekitar 15 tahun, berharap dirinya dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanpa harus mengikuti tes yang seperti disarankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di mana Astuti sendiri mengatakan apabila proses penerimaan nanti harus mengikuti seleksi ataupun tes tertulis, mereka tentunya para honorer yang sudah mulai berusia lanjut, di mana mereka harus bersaing dengan para honorer yang baru lulus sekolah, maksud saya lulus dari perguruan tinggi, di mana hal itu menurutnya para honorer yang sudah lama sendiri dipastikan tidak akan berhasil. Maka dari itu dia sendiri meminta adanya perhatian dari pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam pengangkatan P3K ataupun CPNS pada tahun yang akan datang. Di mana memang tempatnya pada hari Kamis kemarin atau 4 Agustus 2022, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri memang sudah sempat melakukan ataupun mengumpulkan semua pegawai honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Jadi setidaknya ada sekitar 3.882 tenaga honorer yang tercatat di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Di mana berdasarkan keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang, pada pengumpulan tenaga honorer kemarin yang dilakukan di Stadion Depati Amir, pihaknya sendiri ingin mensosialisasikan perihal adanya surat edaran dari Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 kemarin, di mana memang setiap instansi pemerintah daerah harus melakukan penataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Hal ini seperti yang kita tahu untuk mewujudkan kejelasan status karir dan kesejahteraan tenaga honorer yang ada di setiap pemerintah daerah. Wali Kota Pangkal Pinang sendiri mengatakan memang sebelum dilakukan pendataan, pihaknya sendiri ingin menyamakan persepsi antara pemerintah kota dengan para tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, supaya data tenaga honorer tersebut terdata jelas dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memperoleh keuntungan pada seleksi yang akan dilakukan nantinya. Di mana menurut dia berdasarkan pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, di mana pegawai non-PNS dalam jangka waktu 5 tahun bisa diangkat menjadi PPK apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi permasalahan honorer sendiri, pemerintah Kota Pangkal Pinang memastikan mulai pertengahan tahun ini telah menginstruksikan setiap perangkat daerah untuk memberhentikan ataupun men-stop merekrut tenaga honorer atau pegawai tidak tetap mulai pertengahan tahun ini, di mana Molen Sapaan Akrab Molen Akil, langgaran tersebut sebagai upaya bentuk efisiensi dalam menjalankan birokrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah kota. Selain itu juga untuk mengoptimalkan kinerja ASN dan honorer yang saat ini terdata di pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana memang untuk saat ini jumlah honorer sendiri di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang cukup banyak, bahkan melebihi dari jumlah aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Begitu rekan Firda, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Cepi dari Bangka Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Akil. Berikut liputannya untuk Anda. Pan RB tanggal 17 Juli 2022 ini yang pendataan terhadap para honorer. Biar tidak ada miskomunikasi, biar tidak menyebarkan isu-isu hoak atau bagaimana, hari ini kami kumpulkan seluruh honorer di Kota Pangkal Pinang untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya, biar tidak ada miss di sini. Oleh sebab itu makanya sebelum pendataan ini berjalan, kita harus sesuaikan dulu satu ritme kita, satu visi kita, satu data kita, biar mereka yang para honorer tidak dimanfaatkan mungkin salah satunya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita berupaya semaksimal mungkin pemerintah Kota Pangkal Pinang berjuang agar kesejahteraan para honorer kita ini bisa diandalkan untuk masa depan mereka. Ya kita berjuang. Jadi salah satu solusi yang adalah bagaimana kita mendata ini biar bagus, pendataannya biar oke, sehingga waktu kita menyampaikan ke pusat itu terukur sesuai dengan aturan. Kita bantu mereka yang belum ada SK-nya, mungkin yang salah pengisian SK-nya, itu kita bantu. Semua harus diinventarisir dan harus ada rekomendasi dari wali kota. Maksudnya saya yang akan melihat apakah ini memang perlu apa tidak lagi. Karena jangan sampai ini terus membengkak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.